kartu dong. Jadi kan gini, kayak misalnya pertama dibagi 3 dulu. Oke. Dibagi 3-nya itu pertama buat pengeluaran living, kedua itu adalah untuk pengeluaran playing. Karena playing itu yang sesuatu yang kayak tambahan-tambahan yang kita suka, sedangkan kalau living itu adalah pengeluaran yang memang wajib pasti dia kerjain. Oke. Nah, di dalam living ini saran aku dia pisahin lagi mana yang sifatnya tetap fix, yang mana yang sifatnya tidak tetap. Oke. Fix ini tuh contohnya kayak misalnya dia bayar langganan, terus misalnya dia bayar kos-kosan, yang kayak gitu-gitulah, itu yang sifatnya fix. Kalau yang sifatnya bisa berubah-berubah kan seperti kayak makanan tuh kan bisa nanti kadang hemat kadang enggak, kayak gitu-gitulah. Nah, itu kenapa harus dipisah supaya dia ngerti sebenarnya pengeluaran terbesar dia ini adanya di pengeluaran yang tetap atau yang enggak tetap. Karena once pengeluaran dia ternyata yang banyaknya itu yang tetap, gak heran dia susah ngelola uang karena itu gak bisa dihemat. Oke, paham. Paham kan? Karena mau nggak mau kita harus keluar. Bener. Fix cost soalnya. Bener. Orang banyak salah kaprahnya gini ya. Nyatet gitu. Misalnya dia udah nyatet nih. Terus kok masih nggak bisa ngelola keuangan? Akhirnya dia jadi malas nyatet. Karena ngerasa effortnya dia tuh tidak berbanding lurus dengan apa benefit yang dia peroleh. Terus biasanya dia langsung nebak. Udah nih keinginan gue nih terlalu gede. Akhirnya dia hemat-hemat gak jelas gitu. Tau gak sih kayak ngurangin kopi apa segala macam kayak gitu-gitu. Aku kasih tahu ya. Masalah orang yang gak pernah bisa mengelola keuangan itu bukan di porsi keinginan. Itu selalu adanya di porsi living yang sifatnya fix. Entah itu cicilan, entah itu sesuatu yang sifatnya langganan-langganan, pokoknya fix-fix gitu. Entah itu yang sifatnya harus dia keluarin, itu udah pasti itu yang membuat keuangannya dia tuh keiket. Jadi kalau dia mau bisa melakukan ini, maka saran aku dia baginya gak cuman dibagi 3, bagi 4. Jadi pengeluaran living dia itu ada yang fixnya itu satu rekening, terus yang tidak fixnya itu satu rekening, terus yang buat playingnya dia satu rekening, nah satu lagi dia punya buat savingnya dia. Gak repot karena konsepnya bisa begini, misal kita satu bank. Sekarang hampir semua bank itu punya top up buat e-money dan dia juga punya platform buat investasi. Nah biar gampang yang 2 ini itu pakai yang rekening biasa. Kan itu sekarang zaman sekarang juga even di dalam super apps-nya bank itu kita buka rekening baru juga gampang banget kan sekarang. Udah gak perlu datang ke cabang lagi. Digital. Udah itu 2 aja. Terus yang savingnya pakai platform investasinya. Nah buat playingnya pakai yang top up si e-money itu digital wallet. Dari situ dia gak usah nyatet, dia tinggal lihat aja. Dia udah budgetin segini, ini habis apa enggak. Kalau ternyata habis, oh berarti entah itu kurang atau entah itu dia emang gak berhemat aja. Jadi mungkin ada yang bisa dihemat. Tapi kalau ternyata gak habis, oh berarti udah cocok nih gitu. Karena e-wallet kan juga bisa kelihatan semua itu. Kita belanja apa.